yang terlebih dahulu mengenai teorinya ya. Ya, jadi di situ apabila kita ingin ya, terutama menyelesaikan tugas akhirnya, tesisnya, apabila pendekatan kuantitatif, ya biasanya itu melahirkan persamaan ya. Apakah menggunakan persamaan ekonometrika gitu ya, atau juga persamaan struktural gitu ya. Jadi kalau dia persamaan struktural gitu ya, itu menggunakan beberapa dimensi-dimensi yang ada gitu ya. Jadi misalnya dimensi yang namanya kuesioner gitu ya. Jadi menggunakan pendapat ya, menggunakan responden ya, itu biasa lazim menggunakan kuesioner gitu ya. Maka kalau bicara kuesioner, bahkan nanti kita bicara mengenai yang namanya dimensi dan juga indikator ya. Jadi di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu udah paham ya, yang namanya apa itu dimensi, apa itu indikator, begitu ya, yang diajarkan oleh pada penulis sebelumnya ya, atau juga dosen sebelumnya. Nah, jadi di sini untuk menyelesaikan hal-hal itu gitu ya, maka salah satu alatnya adalah AMOS ya, Analysis of Moment of Structure gitu ya. Jadi Bapak Ibu dalam menyelesaikan AMOS di situ langkahnya apa ya? Setelah diinstal gitu ya, biasanya ini siapa yang udah pernah kira-kira menggunakan AMOS ini? Ada Bapak Ibu yang pernah menggunakan AMOS? Di S1-nya dulu. Kalau SPSS saya kira udah biasa ya. Ya, kalau SPSS mungkin hampir semua gitu ya. Yang pernah menggunakan AMOS kira-kira ada? Belum ada ya? Baik. Pak. Ya. Ada, Pak? Ada? Belum ada Pak. ya? Nah, jadi AMOS itu program add-in. Add-in ya, artinya dia melekat. Kalau kita mau menginstal SPSS, AMOS ada gitu kan. Kalau kita mau menginstal AMOS saja pun juga bisa gitu ya. Nah, jadi AMOS itu nanti boleh Bapak Ibu gunakan ya. Nah, jadi langkahnya setelah diinstal gitu ya, maka akan muncul logo gitu ya. Jadi AMOS seperti ini gitu ya. AMOS sekarang udah AMOS 22 gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. AMOS langkahnya hampir sama gitu ya. AMOS ya, Analysis of Moment of Structure. Jadi kalau kita menggunakan dimensi, menggunakan indikator ya, menggunakan variable laten ya, menggunakan variable unobserved, maka kita nantinya salah satu alatnya boleh kita menggunakan pendekatannya menggunakan AMOS. Tapi agak repot sedikit gitu ya. Repotnya kalau kita menggunakan banyak variabel, kemudian banyak observasi, ya banyak indikator, maka agak repot sedikit ya kalau menggunakan AMOS ini. Jadi ini adalah pendekatan SEM ya, pendekatan structural equation modeling. Jadi pendekatan AMOS di sini pendekatan SEM ya. Kalau diinstal itu akan muncul di menunya Start ya Bapak Ibu, muncul AMOS seperti ini dan kita akan gunakan ya AMOS grafik ya. Jadi bukan AMOS program ya, AMOS Send Manager, AMOS Text Output. Nah ini saya sengaja menyajikannya dalam bentuk seperti ini supaya nantinya teorinya dulu ya bisa kita sampaikan ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa praktikkan. Nah jadi menggunakan AMOS seperti ini ya. Jadi AMOS grafik duluan. Ya setelah AMOS grafik maka tampilan AMOS berikutnya akan melahirkan tampilan sebagai berikut. Nah jadi ada menunya, menu file, menu edit, menu view, menu grab seperti ini gitu ya. Ketika sudah diklik AMOS grafik ya. Nah, muncul seperti ini dan ketika membuka file kita diminta ya membukanya ya dari data file seperti ini ya. Ya membukanya dari data file seperti ini ya. Kemudian juga setelah terbuka data file ya akan muncul data ya. Data sebagai berikut Bapak Ibu ya. Jadi datanya terisi di dalam ini gitu ya. Dan juga file name ya. Jadi ada muncul nama ya, namanya terklik ya seperti ini dan juga data lainnya ya. Jadi data lainnya itu tinggal dibuka ya seperti ini. Nah, jadi apabila kita menggunakan AMOS, maka kita filenya terlebih dahulu harus kita tabulasi Bapak Ibu ya di Excel ya, atau kita tabulasi bukan hanya di Excel, bisa juga di SPSS begitu ya. Jadi dasarnya kalau kita buat kuesioner, ya kuesionernya kita tabulasi dulu ya. Di mana? Di PLS. Nah itu. Ya, setelah itu baru kita
membuka ya dimensinya. Jadi muncullah dimensi seperti ini. Jadi dimensi variabel ya sebagai berikut gitu ya. Mulai dari jenis kelamin, usia gitu kan. Jadi ini adalah data-data karakteristik responden gitu ya. Nah itu. Lalu modelnya ya. Jadi Bapak Ibu kita mau menghasilkan model sebagai berikut gitu ya. Jadi kalau dia modelnya seperti ini, ya berarti apa? Mana X, mana Y gitu ya. Nah, jadi X dan Y-nya ya di sini. Jadi kita mau menguji uji pengaruh. Ya, bagaimana pengaruh dari misalnya citra perusahaan ya kan terhadap loyalitas nasabah. Ya. Citra perusahaan dimensinya ada 3 secara teori gitu kan. Nah, ini secara teori maka dimensi itu bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, bentuknya seperti ini dan di mediasi ya atau dimoderasi oleh yang namanya kepuasan nasabah. Nah, jadi kepuasan nasabah dengan 3 dimensi sebagai berikut. Nah, itu ya. Jadi menggunakan AMOS ya sama nantinya kalau kita mau menggunakan PLS ya LISREL Bapak Ibu ya. Mau menggunakan Watt PLS. Nah, pilih yang mana? Ya, pilih yang mana. Jadi saya menyarankan sekarang SEMTETRAN pun ada, kemudian apa lagi ya? Banyak ya, banyak sekali alat-alat statistik yang ada. Nah, ini perlu Bapak Ibu gunakan nantinya dari dalam tugas akhirnya ya. Nah, untuk itu dianalisa gitu ya. Jadi analisa jadi masuk pada analisa properties gitu ya. Jadi analisa properties itu diklik ya, tinggal klik ini ya, maka akan klik juga output. Nah, jadi setelah terklik ini, terklik output gitu ya. Dengan pilihannya adalah pilihan yang minimize ya standar ya sampai pada ini gitu ya. Berikutnya calculate estimate ya untuk melahirkan persamaan. Nah, jadi menggunakan calculate estimate sini lahirlah nantinya persamaan ya. Dan text output ya. Jadi text output. Jadi langkahnya itulah ya. Nah, jadi muncullah persamaannya sebagai berikut outputnya. Nah, jadi bagaimana pengaruh dari apa tadi ya loyalitas kepuasan nasabah terhadap loyalitas. Karena orang puas maka akan loyal beli produk gitu kan. Kalau orang nggak puas maka tidak akan loyal terhadap produk kan. Ya bagaimana orang loyal terhadap Toyota? Karena puas gitu kan. Puasnya jarang rusak misalnya begitu ya. Atau kalaupun rusak murah reparasinya ya kan. Nah, itu merupakan dimensi kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah menggunakan produk. Nah, itu ya. Nah, jadi ini akan muncul koefisiennya Bapak Ibu ya, CR. Ya, CR-nya di sini ya, critical ratio. Jadi critical ratio-nya apabila ada tanda bintang seperti ini, ya maka signifikan gitu ya. Artinya apa? Kepuasan nasabah berpengaruh terhadap loyalitas nasabah begitu ya. Apabila citra perusahaan bagus gitu ya, maka loyalitas tinggi. Kira-kira demikian. Ini tanda panahnya tanda panah satu arah gitu ya. Tanda panahnya satu arah dan juga tanda bintangnya seperti ini. Ya, jadi inilah nantinya kita buat persamaan ya, yang namanya persamaan struktural ya, Bapak Ibu. Jadi kenapa dia dikatakan persamaan struktural ya? Karena kita punya beberapa dimensi ya. Jadi di sini dimensi CB ya. Di sini ada CB1, CB2, CB3 ya. Ya artinya apa? Citra ya kan? Citra brand gitu ya. Kemudian juga KN gitu kan, kepuasan nasabah. Dimensinya ada 3 tadi kan. KNI 1, KNI 2, KNI 3 ya. Nah, jadi semua indikatornya menunjukkan signifikan membentuk dari dimensinya gitu kan. Ya artinya ya loyalitas nasabah, kepuasan nasabah dan juga citra perusahaan itu dimensinya signifikan semuanya ya secara nilai yang dilihat dari nilai critical ratio-nya. Ada mau diskusi? Silakan Bapak Ibu dalam penggunaan AMOS ini. Nah, jadi saya menyarankan ya kalau mau tesisnya nanti diselesaikan dengan AMOS, nah secara langkah inilah langkahnya. Ya mudah sekali Bapak Ibu ya. Jadi beberapa langkah saja ya, tinggal install di laptopnya dan apa ya, mau beli apanya, mau beli aplikasinya boleh di Pajak USU banyak, di internet juga banyak, tinggal download ya, tinggal download dapat serial number. Walaupun itu semuanya melanggar hak cipta gitu kan, tetapi kalau untuk kepentingan kuliah, nah itu banyak mahasiswa yang seperti itu gitu ya, tinggal
cari dari Google gitu ya, dapat itu serial number-nya. Mudah sekali ya sekarang Bapak Ibu. Nah, itu hasilnya ya. Nah, jadi itu. Jadi bukan hanya bicara signifikansi model gitu ya, tapi juga berbicara mengenai apa ya, validitas dan reliabilitas. Ya, jadi validitas dan reliabilitasnya gitu ya. Nah, ini sebagai berikut ya. Jadi ini valid gitu ya. Nah, jadi yang lewat alfa 0,05 ini nggak valid. Nah, kira-kira demikian. Nah, ini ya. Boleh nanti Bapak Ibu terapkan ya pada tesisnya. Jadi jangan hanya menggunakan SPSS ya. Jadi harus ada perkembangan sedikit lah dengan aplikasi yang lain ya. Nah, ini saya kira mudah ya. Nah, juga kalau modelnya seperti ini, jadi bukan hanya model tadi satu independen, satu pemediasi ya. Nah, jadi bisa juga menggunakan model yang lain. Ya, model yang lain itu apa ya, seperti ini ya. Artinya kalau gambarnya seperti ini gimana ini? Berapa independen, berapa dependen gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti ada 2 independen ya kan, 1 variabel moderasi. Ya. Kalau tadi 1 variabel independen. Ya, ini sekarang ada 2, yaitu citra perusahaan dan juga ya bicara ada interaksi. Jadi kalau bicara interaksi di sini adalah bagaimana interaksi yang namanya interaksi kepuasan nasabah ya, itu mampu menginteraksikan hubungan antara ya citra perusahaan ya dengan loyalitasnya. Jadi kita mengukur persamaan linear dulu ya. Jadi persamaan linear lalu persamaan non linear. Jadi pengertiannya Bapak Ibu, kalau udah persamaannya non linear ya berarti masuknya variabel yang namanya variabel pemoderasi ya. Apa itu variabel pemoderasi? Di topik sebelumnya udah dipelajari ya. Bahwasanya jenis-jenis variabel salah satunya ada variabel pemoderasi. Artinya variabel yang memperkuat atau juga yang memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen ya, Bapak Ibu. Itu namanya variabel pemoderasi. Kalau variabel pemediasi bagaimana? Ya, kalau variabel pemediasi adalah variabel yang memperantarai. Ya, jadi kalau katanya kepuasan nasabah ini adalah variabel pemediasi, ya, maka kita akan melihat ya bagaimana citra perusahaan yang melalui ya kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah itu akan signifikan. Ya, kalau hubungan langsung bagaimana? Ya, kalau hubungan langsung tadi ya bagaimana citra perusahaan ya terhadap loyalitas nasabah tanpa dimediasi. Ya, tanpa dimediasi juga signifikan, dengan mediasi juga signifikan. Kira-kira demikian gitu kan. Jadi bisa kan membedakan antara namanya variabel pemediasi dengan variabel pemoderasi ya, Bapak Ibu. Ya, silakan. Kalau ada yang mau unek-unek yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan, silakan kita diskusikan. Ada? Ya. Jadi ini model ini penting ya. Kalau di dalam di dalam tesisnya Bapak Ibu itu masuk di kerangka konsep, gitu ya. Jadi kerangka konsep ini kira-kira mau diselesaikan dengan bentuk yang seperti ini. Nah itu ya, Amos ya. Nah jadi Amos bisa Bapak Ibu gunakan. Nah SPSS ya seperti ini kira-kira. Jadi SPSS itu ya menunya dari all program ya, start SPSS install ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah nginstall SPSS, sudah nginstall Amos. Nah itu ya, bisa Bapak Ibu dapatkan di internet gitu ya, udah banyak blog-blog yang menyediakan aplikasi SPSS. SPSS sendiri pun nggak marah ya. Biasanya kan ini melanggar hak cipta, ini melanggar property right gitu ya, harus bayar sekian gitu kan. Nah, kalau kita ke Amerika ya, laptopnya kita bawa ke luar negeri baru nanti dicek nah, bajakan atau enggak gitu kan. Nah, itu. Kalau di Indonesia aja saya kira untuk kepentingan student nggak masalah ya. Nah, itu. Nah, SPSS seperti ini. Jadi SPSS tinggal buka SPSS window ya, kemudian isi datanya. Jadi ada kolom namanya kolom apa ya? Data filter ya. Jadi diisi ya name, type ya, kemudian weight ya, kemudian desimal, label dan juga value seperti berikut ya. Nah, jadi setiap Bapak Ibu menulis dengan pendekatan kuantitatif, isi wajib di Excel ya. Jadi Excel-nya harus ada. Jadi kalau nggak ada Excel-nya gimana
kita mau nyampaikan laporan, kira-kira demikian ya. Nah itu. Ada yang mau didiskusikan? Silakan, Bapak Ibu. Ya, kalau tugas papernya itu kan hanya dia narasi aja gitu kan, bagaimana pendapat? Ya, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang kelayakan analisa gedung ya, kelayakan analisa apa misalnya bendungan ya, kelayakan analisa yang lainnya, kebun sawit gitu ya, kelayakan analisa pantai ya, produksi. Nah, itu tugas paper Bapak Ibu nantinya yang akan kita publikasikan. Saya tunggu papernya ya, Bapak Ibu. Nah, jadi SPS ini sungguh mudah ya. Jadi Bapak Ibu wajib menguasai yang pertama AMOS tadi, ya, yang kedua SPSS, ya, jangan diupahkan lagi ya. Nah, ini kebanyakan orang diupahkan. Kalau bisa nyusun sendirilah gitu ya. Karena SPSS ini Bapak Ibu itu berguna sekali ya untuk pekerjaan, apalagi kita konsultan gitu ya. Jadi kalau konsultan itu semuanya keputusannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau katanya keputusannya harus dipertanggungjawabkan, salah satu alat mengambil keputusan adalah itu tadi, AMOS bisa, SPSS bisa. Nah itu. Apalagi SPSS ya Bapak Ibu, sangat banyak sekali ya keputusan-keputusan yang lahir dari hasil pengolahan SPSS. Nah itu. Nah inilah SPSS menunya. Jadi menunya seperti ini, ya dapat variabel seperti ini ya. Oke ya. Nanti ini saya boleh share ya. Saya share. Nah itu. Nah kira-kira itulah yang perlu disampaikan ya pada perkuliahan kita yang singkat ini. Ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Ya mungkin apa ya, banyak pekerjaan ya, banyak apa ya, tugas. Nah, itulah ya yang perlu kita sampaikan secara ringkas ya terkait. Banyak Pak. Ya, silakan Bu. Kalau yang tadi AMOS 16 sama yang SPSS ini Pak, Ya. kalau dua-duanya itu nanti hasilnya bakalan sama Pak? Sama, hasilnya sama. Bedanya kalau di AMOS pakai dimensi, gitu kan? Dimensi. Kalau dia SPSS variabel. Nah, beda antara variabel dengan dimensi. Kenapa beda? Ya, kalau dia dimensi kan variabel dimensi itu terbentuk dari beberapa indikator, gitu kan? Sementara kalau menggunakan SPSS udah jelas variabelnya X1, X2, X3 kan gitu kan. Nah, jadi kalau di dalam SPSS mau membentuk dimensi nggak bisa. Nah, jadi kelemahan SPSS itu nggak bisa mengukur dimensi dia. Misalnya apa? Kita mau mengukur dimensi pertanggungjawaban, accountability gitu kan. Nah, harus ditotalkan di SPSS. Accountability itu skor sekian. Nah, kalau di AMOS tidak gitu kan. Accountability itu terbentuk dari responsibility, ya kan, kemudian juga availability, ya, kemudian juga accessibility. Misalnya gitu kan. Jadi dari tiga itu. Kalau dengan AMOS tiga-tiganya bisa diukur berapa dimensi accountability. Ya, berapa dimensi apa ya? Responsibility. Kalau SPSS enggak gitu ya. Dia hanya satu aja. Jadi dimensi pertanggungjawaban stok saja ya. Kelemahannya itu. Nah, jadi AMOS itu boleh menggunakan AMOS, menggunakan Smart PLS, ya menggunakan Watt PLS. Yang gratisan pun banyak ya, Bapak Ibu ya. Yang gratisan. Seperti Watt PLS. Boleh nanti saya demokan ya minggu depan ya terkait dengan Watt PLS ya. Supaya Bapak Ibu nanti tesisnya banyak variasinya ya menggunakan alat statistik. Nah, itu. Silakan. Pak, ya. kalau tesisnya menggunakan data sekunder, Pak, kira-kira gimana, Pak? Ya, kalau untuk data sekunder kita selesaikan dengan AMOS juga bisa, Bapak Ibu ya. Jadi baik itu data primer maupun juga data sekunder. Kalau mau menggunakan data sekunder, saya sering ini tulisan saya banyak berkaitan dengan data sekunder, saya pakai AMOS. Nggak ada yang protes kok di dunia internasional gitu kan. Paper saya udah banyak dibaca orang di dunia internasional, nggak ada yang menanggapi miring. Kira-kira, nah itu ya. Jadi untuk data sekunder pas bisa ya. Dalam pekerjaan Bapak Ibu pun juga bisa ya. Kalau mau kita menganalisanya dengan data sekunder yang ada di lapangan gitu kan, menggunakan AMOS ini ya bisa juga gitu kan. Nah itu. Jadi data primer, data sekunder ya relevan ya. Silakan, ada lagi? Pak, ya. Mohon maaf, ini kita pertemuan keempat kan Pak, terakhir? Ya, 4 ya.
Iya Pak, minggu depan udah sama Pak Ya, Henry kalau nggak salah. Pak Henry. Pak Herman Munir Pak. Herman Munir ya. Ya, baiklah. Saya kira itu saja. Saya tunggu ya papernya untuk nilai dari perkuliahan ini. Nanti papernya berdasarkan kesepakatan akan kita terbitkan ya, Bapak Ibu. Jadi satu paper itu 2 orang ya, tugas menghandle 2 orang ya, dihandle oleh 2 orang. Ya, jadi nanti saya pun ditanya juga oleh dosen lain ya, mana Pak tugas bukti papernya, gitu kan. Nah itu tolonglah secepatnya ya dikirim kepada saya supaya nanti kita terbitkan. Ya, jadi minggu depan udah lanjut dengan Pak Herman ya, saya kira. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira ini aja bahannya nanti saya share kepada Ibu Elvi ya, bahannya. Ya, baiklah, selamat sore dan salam sehat selalu ya, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Terima kasih. Pak.